Walaupun melihat mereka lurus ke arah depan, ekspresi wajah keenamnya sama sekali tak terlihat, membuat rasa takut menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Bahkan dada terasa begitu sesak. Gusti, kenapa orang-orang ini begitu menakutkan? Tegunku seperti itu. Jarak mereka tinggal beberapa meter lagi. Tak ada satupun dari mereka yang mengenakan pakaian. Hanya bawahan berupa kain yang dililitkan di pinggang. 4 orang memanggul keranda. Satu di depan membawa payung kuno berwarna hijau. Dan 1 orang lagi membawa kendi yang entah apa isinya. Romoleo, oleo, oleo, Romoleo, oleo. Suara tubang tindih muncul kembali secara bergantian. Rasa takutku kian memuncak. Spontan kakiku melangkah ke belakang, meraba-raba berniat menggapai benda apapun untuk melindungi diri. Jarak kami tinggal 2 meter lagi. Aku menutup mata, enggan melihat saat mereka melewatiku. Bah, ucap Sakti. Kepalaku menoleh ke samping untuk memastikan kalau bocah itu ternyata tidak pergi. Tapi, tak ada siapapun. Bah, ucap Sakti bercampur dengan suara tumpang tindih dari ke-6 laki-laki itu. Sakti! Ucapku tak percaya. Bagaimana bisa? Sejak tadi aku memperhatikan para pengiring jenazah. Lalu bagaimana bisa Sakti bisa berada di keranda bambu yang mereka bawa? Aku panik. Aku ingin meminta bantuan kepada siapapun. Bahkan ketika aku berusaha berdoa yang pernah diajarkan oleh ibu, doa itu mendadak semuanya hilang di kepala. Aku tidak ingat sama sekali. Mbak, moleh, moleh. Diri Sakti saat itu. Tubuhku gemetar tak terkendali. Udara mataku terasa begitu panas. Tanpa sadar aku terus meneteskan air mata. Tak ada suara apapun yang keluar, bahkan untuk memanggil bocah itu. Sampai saat orang-orang itu melewatiku, Sakti yang berada di dalam keranda pun tak berusaha untuk keluar. Sakti! Panggilku saat suaraku mulai kembali. Bocah itu tak menggubris sama sekali. Aku berusaha memanggil para pengiring jenazah itu, tapi tak satu pun yang membalas. Aku benar-benar khawatir. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanpa berpikir lagi, aku mengejar para pengiring jenazah itu. Pak, teriakku kencang. Mereka terus saja berjalan tak menggubris. Bagaimana ini? Kalau benar mereka datang ke rumah duka dan Sakti masih ada di keranda, pasti aku bakal kena masalah lagi. Bangsat, kenapa selalu sial kalau sama anak itu? Gerutukku sampai terus berlari ke arah mereka. Yang membuatku semakin mengejar mereka. Jarak antara kami semakin jauh. Hei, tunggu hei, teriakku. Langkahku mulai perlahan. Aku teringat ucapan Rati dan Bule tadi pagi. Romoleo, ucapku diri. Entah apa yang terjadi. Para pengiring jenazah di depanku berhenti. Lalu mereka mundur perlahan. Bukan dengan diubah ke arahku, melainkan benar-benar berjalan mundur tanpa membalikkan badan. Tubuhku benar-benar mati rasa. Tak ada yang bisa kulakukan selain buka mulut saking terkejutnya. Tiba-tiba saja, dalam sekedip mata, jarak antara kami hanya tinggal beberapa meter saja. Kulihat dengan jelas 1 orang paling belakang bergerak. Dalam sekedip mata lagi, dia sudah berada sejengkal di depanku. Tubuhku bergetar hebat karena takut akan sosoknya. Selama ini aku tak pernah bertemu dengan yang namanya hantu, dan pria di depanku ini tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Aromanya semerbak bau bunga Kamboja bercampur kemenyan dan bau bangkai yang cukup menyengat. Belum lagi suara derik napas yang tersenggal, seolah laki ini sedang menyambut ajalnya. Kini perlahan tubuh di atasnya mulai bergerak pelan, sangatlah pelan, berputar ke belakang menghadap ke arahku. Spontan tanganku mengepal kuat, jantungku seperti jatuh dari tempatnya. Aku shock. Aku menjerit sampai tubuhku jatuh ke tanah. Jelas sekarang kulihat, kulit pucat tanpa aliran darah, bola mata sepenuhnya putih. Seperti ekspresi datar yang begitu menakutkan. Belo, apa pati? Ucapnya sambil memasukkan tangan ke dalam kendi. Mataku terus melihat ke arah tangan sosok tersebut. Namun kepalaku terus menggeleng supaya sosok itu tidak melanjutkan tarikannya. Entah apa yang akan diambilnya, aku sama sekali tidak tertarik untuk melihatnya. Setiap detik terasa begitu lama. Aku ingin menyudahi semua ini. Aku ingin pergi, tapi kenapa tubuhku sekaku ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak sama sekali? Bahkan usahaku untuk menutup mata pun terasa begitu mustahil untuk dilakukan. Tangan sosok itu mulai bergerak ke atas, seperti menggenggam gumpalan hitam. Hingga akhirnya aku kembali bertenaga saat benda yang dicengkraman itu adalah kepala seorang pria.
Kulihat kepala itu begitu pucat, darah menetes dari lubang hidung dan mulutnya. Begitu syoknya aku, bagaimana mungkin kepala Pak Suhar bisa ada di situ? Lalu semuanya menjadi gelap. Saat itu pandanganku masih buram, kepalaku masih benar-benar pusing. Namun sama-sama aku masih mendengar banyak suara. Aku bangun dan menoleh ke sekitar. Ternyata di sana ada nenekku. "Dek," ucap nenek yang langsung duduk di sampingku. "Sakti, orang-orang itu bawa Sakti," ucapku histeris. Aku langsung bangkit, takut jika terjadi sesuatu pada Sakti, maka itu semua adalah salahku. "Sinta, duduk dong, istirahat dulu," ucap Nemar menahanku agar tetap di kasur. "Tapi Sakti," kataku bersikuku. "Sakti sudah tidur, sekarang kami istirahat. Nenek ambilkan minum," kata nenek lalu pergi. Saat Nemar sudah keluar, ku dengar dalam percakapan bahasa Jawa. Sepertinya Nemar sedang menyuruh Om Panca untuk masuk ke dalam kamarku. Anehnya semua terasa begitu membingungkan. Berulang kali aku coba menggabungkan semuanya. Tapi kenapa aku tak bisa memahami apa yang terjadi? "Dok, diminum dulu," kata Nemar sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Ku terima dan meminumnya perlahan. "Nek, apa yang terjadi?" "Kamu tadi pingsan di tengah jalan. Untungnya Sakti cepat memberitahu. Kalau tidak," ucap Nemar tak melanjutkan kalimatnya. "Sakti memberitahukan kalian?" tanyaku. Aku ingat betul kejadian semalam. Bahkan tiap detilnya masih tertera jelas di depan kepalaku. "Iya, Ndo. Dia kembali ke rumah Pak Suhar dan bilang kalau kamu tiba-tiba diam dan berteriak di tengah jalan. Lalu pingsan," jelas nenek. Aku melongo, apa maksudnya dengan tiba-tiba diam dan berteriak lalu pingsan? Aku masih waras dan ingat betul dengan kejadian semalam. Lalu bagaimana bisa Sakti mengatakan hal tersebut? Tidak, aku tidak boleh langsung percaya dengan ucapan Nekmar. Ada yang tidak cocok dengan bocah itu. Dari semenjak kejadian semalam sampai malam tadi, bahkan omongan Ratih membuatku curiga kalau memang ada yang salah dengan tempat ini. "Duh, ada yang sakit?" tanya Nekmar. Aku menggeleng. "Nek, apa itu Koromaleo?" tanyaku. Sedikit wajah di nenek Mar ini berubah. Dari yang awalnya khawatir berubah menjadi sangat ketakutan. "Kromo Leo?" Nemar kaget. "Kenapa, Nek?" tanyaku menatap dekat-dekat. "Dari mana kamu tahu soal Kromo Leo, Dok? Apa Tati yang menceritakannya?" tanya Nemar. Aku menggeleng. Aku pernah bermimpi, lalu ku ceritakan mimpiku dan semua yang ku alami. Sungguh aneh. Saat aku bercerita, entah apa yang dipikirkan Nekmar. Dia tampak waspada dan terus menatap ke arah pintu. "Dok, apapun yang kamu lihat dan dengarkan, pokoknya jangan kamu hiraukan. Kromoleho itu hal tabu di desa ini," ucap Nemar serius. "Kenapa, Nek? Cinta merasa ada sesuatu tentang Kromoleho itu. Bagaimana bisa Cinta memimpikan sesuatu yang ditabukan di desa ini? Dan apa keseluruhannya dengan Sakti? Apa hubungannya?" tanyaku. Nemar menggeleng. Dia beranjak dari tempat duduknya. "Sudah, jangan pernah membahasnya lagi. Dan jangan sampai Panca atau Fatma mendengar soal ini," tegas nenek dan langsung berangkat pergi. Aku terhenyak. Aneh sekali. Apa maksudnya? Kenapa Kromoleo ini seperti momok yang menakutkan? Tak hanya Rati, bahkan Nekmar juga berusaha menghindari. Lama aku melamun, hingga akhirnya aku tersadar dan belum melihat kondisi Sakti. Apa benar keadaan bocah itu baik-baik saja? Aku putuskan untuk menjenguknya. Kalau sekarang masih jam 10 malam, ada kemungkinan penghuni rumah juga belum tidur. Namun ternyata dugaanku salah. Rumah tampak sepi. Hampir semua lampu sudah dipasang. Urunkan niatku dan kembali ke tempat tidur. Namun ku dengar suara dari arah Om Panca dari kamarnya. Sumpah, aku bukan tipe orang yang suka menguping. Tapi baru kali ini aku penasaran dan begitu berkecamuk. Ku pelankan langkah kaki agar pijakanku ini tak menimbulkan suara. Jika benar mereka sedang berdebat, terpaksa aku menguping. Aku celengak-celinguk berjalan ke arah kamar Om Panca. Beruntung saat melewati bufet, aku melihat gelas bekas minuman. Segera ku sambar, dan setelah di depan pintu kamar mereka, ku posisikan diriku seperti habis dari dapur, serta ku tempelkan daun telinga. "Mas, ada yang aneh dengan Cinta. Kelakuannya kadang membuatku takut," kata Bule Fatma. Ku kurutkan dahi, apa yang aneh denganku? Bahkan selama di tempat ini aku tak pernah melakukan macam-macam. "Maksudmu apa, Dek?" tanya Om Panca. "Beberapa kali kulihat gelagatnya aneh. Dia sendiri kan. Malam pertama dia tinggal di sini, sudah ngigau kalau malam Sakti keluar. Terus lagi, tadi dia pingsan," ujar Bule Fatma. "Memang apa yang dilakukannya? Dia cuma stres atau butuh teman. Kehilangan orang tua dengan cara yang sadis, seperti itu bukan hal yang mudah," ujar Om Panca. "Kamu tidak tahu. Tadi dia terus ngigau. Melongo opo mati.
Kamu tahu itu artinya apa? Ucap bule Fatma. Sita bilang seperti itu, tanya Opaca dengan nada khawatir. Aku dengar langkah kaki dari dalam. Pas, mending Sita suruh pergi ke kota. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada Sakti. Sudah cukup dia mengalami semua itu. Lagi pula, dia mirip sekali dengan Tati. Mungkin saja dia punya penyakit jiwa seperti ibunya, ucap bule Fatma. Terdengar helaan napas kasar dari dalam kamar, dan langkah kaki mendekat ke pintu. Aku perlahan menjauh. Perih dan sakit, itu kurasakan saat itu. Bagaimana bisa, bule mengira aku mengalami depresi. Bukannya justru anak mereka yang aneh. Dan ada apa ini? Kenapa aku tidak pernah tahu soal kesehatan ibu? Kenapa mereka mengatakan kalau ibu gila? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku benar-benar mengalami halusinasi hebat? Apakah ini efek dari rasa kehilanganku yang mendalam? Aku mengerang dan langsung berjalan menuju jendela. Kubuka dan melihat ke arah luar rumah. Sepi dan tenang. Udara dingin membuatku bergidik. Ku tengok ke arah atas, melihat cahaya bulan yang terhalang kabut. Tapi tunggu, kalau aku mengalami halusinasi, kenapa Rati dan Demar mengucapkan seperti itu? Kugelengkan kepala pelan. Tidak, aku yakin aku masih waras. Dan semua ini pasti ada hubungannya. Aku harus berhati-hati agar tidak menimbulkan dampak buruk. Besok aku harus mencari tahu tentang sejarah dari keluarga ini. Bahkan mungkin aku harus mencari tahu soal desa dan apa itu Kromo Leo. Besok ya. Loh, tumben sudah bangun? Tanya bule saat mendapati aku sedang sibuk di depan kompor. Aku memang sengaja bangun lebih pagi. Pembicaraan bule dan Om Panja semalam membuat penasaranku tinggi. Bukan hanya soal ibu, tetapi tentang keluarga ini dan desa. Dan langkah pertama yang harus kuambil adalah mendekati wanita ini. Soal Sakti mungkin aku bisa membujuknya untuk bercerita. Biar bule ada yang membantu, soalnya Sita juga nggak ada kerjaan, kataku memaksa tersenyum. Bule memandangiku sesaat. Ada yang aneh dari sorot matanya. Entah dia sudah mengetahui niatku atau hanya merasa heran. Kalau kamu cari kerja, mendingan pulang ke kota aja, tak? Di desa, ya mentok jadi pedagang atau buruh cuci, kata bule. Sialan, aku tahu dia menyindirku. Ingin rasanya saat itu kuremas mulutnya, tapi aku harus bertahan. Siapa tahu Sita bisa belajar di kebun bule, jawabku. Ya sudah, terserah kamu saja. Ini kurang asin, kamu tambahin ini, kata bule mengoreksi masakanku. Sakti kemana bule? Masih tidur, tanyaku. Masih, hari ini jangan diajak jalan-jalan ya. Kamu di rumah saja sama Sakti. Nanti bule, nenek sama Om Panca mau melayat ke rumah Pak Suhar dulu, ucap bule. Aku bergidik saat mendengar kata Pak Suhar. Teringat jelas kepala dari dalam kendi yang ditarik oleh lelaki itu. Selepas kepergian mereka, aku hanya duduk santai di teras, mengamati Sakti yang tengah asik bermain kuda lumping di halaman belakang. Sakti, panggilku. Ia menoleh, sebatas melihatku lalu kembali sibuk dengan mainannya. Sakti, panggilku kembali. Kali ini dia tak menoleh, masih terus asik menari. Jengkel, lalu ku hampiri bocah itu. Sakti, aduh, keluhku. Jarakku hanya tinggal beberapa meter saja darinya. Namun bocah itu sengaja memecutkan pecutnya kecil ke arahku. Kalau bukan saja anak kecil, sudah kuikat dia di atas pohon belakang. Pikirku seperti itu saat itu. Sakti, berhenti dulu Sakti, berhenti dulu. Bentar. Ada apa sih mbak? Aku lagi mainan. Tuh temanku tidak suka, ucapnya sebal. Aku bergidik melihat sekitar. Di sana tak ada bocah lain selain Sakti dan aku. Siapa yang dimaksud Sakti? Teman, siapa emang? Jangan bercanda, ucapku seperti itu. Sakti hanya terdiam. Ia hampir bermain kembali. Sigap aku jongkok dan menahan tubuh kecilnya. Sakti mau permen? Tanyaku. Bocah itu mengurutkan dahi lalu mengangguk. Nanti mbak kasih permen. Tapi mbak mau tanya, semalam kamu pergi kemana? Moleh, jawabnya singkat. Iya, pulang kemana? Kok mbak ditinggal? Pancingku sabar. Basita tidur di jalan. Sakti bangunin gak mau, malah teriak-teriak. Terus Sakti panggil ibu sama bapak, ucapnya polos. Dahiku mengerut saat itu. Gimana sikap dewasa bocah ini? Kemarin sewaktu bersama aku, dia jauh lebih dewasa. Apa benar semalam aku berhalusinasi? Pak, jangan ngelamun, kata temanku, nanti kesambet setan. Ucap Sakti dan kembali memainkan kuda lumping miliknya. Aku terdiam dan kembali ke teras dan mengamati bocah itu. Namun setelah beberapa waktu tak ada yang aneh. Apakah aku harus mencari Ratih dan menanyakan semua pada dirinya? Tapi, buat apa juga aku harus mencari tahu semua ini? Tapi kalau memang kejadian semalam benar-benar nyata dan bukan halusinasi, tapi kayaknya bukan mimpi juga. Nyatanya kalau aku sampai pingsan, padahal aku belum pernah pingsan sekalipun.
Bahkan saat aku berkelahi dengan teman-temanku di kota, justru mereka yang pingsan setelah menerima pukulanku. Sakti mau ikut jalan-jalan, tanyaku. Kemana? Mas bocah itu langsung berlari ke arahku. Ke bukit itu, ucapku. Sakti menggeleng, bahkan terlihat tampak ketakutan. Sakti tidak boleh ke cungkup utama, di sana ada setan, ungkapnya. Ah, Mas Sita bosan di rumah. Ayo, Mas Sita nanti beliin permen, bucukku. 5, katanya sambil mengangkat kedua tangannya, memanjang hingga 10 jari. Ya, boleh deh, ucapku. Sakti mengangguk, ia menarik kuda lumpingnya dan menariknya agar segera berdiri. Siang itu jalan desa cukup sepi. Kami hanya berpapasan dengan warga sesekali. Mungkin mereka masih berada di rumah duka milik Pak Suhar. Sesampainya di bukit, aku segera menarik tangan Sakti. Ia tampak ketakutan, bahkan awalnya menolak untuk masuk ke dalam. Ayo, setelah kita lihat ke dalam, kita pulang dan beli permen banyak, ajakku. Akhirnya Sakti mau, meski dia memintaku untuk menggendongnya. Namun sesampainya di sana, tak kutemui siapapun. Perlahan kubuka gerbang dan masuk ke cungkup. Begitu kakiku menginjak anak tangga pertama, pegangan tangan Sakti memegang kuat. Semerbak aroma kemenyan dan bau dupa langsung menyerebak keluar. Sakti kenapa? Tanyaku. Bocah itu hanya menggeleng, mengerang pelan dan menandakan kalau dia ingin segera pulang. Sebentar, cuma sebentar, kataku. Kulanjutkan melangkah kaki. Sekilas kulirik makam tua itu. Ada keinginan yang aneh yang membuat bulu kuduku meremang luar biasa. Kemudian aku melangkah menuju keranda kayu. Pegangan Sakti begitu kuat mencengkeramku. Kuperiksa kembali sedetil mungkin keranda bambu itu. Tak ada yang aneh, sama seperti keranda pada umumnya. Saat itu kujulurkan tangan berusaha menyingkap kain yang menutupinya. Namun pergerakanku berhenti. Ojo, ucap Sakti. Kenapa? Ini cuma kain, kataku. Sakti tak menjawab. Ia kembali menyembunyikan wajahnya di bahuku. Tak menghiraukan peringatannya, kusingkap kain itu. Ini kulihat secara auto. Keranda bambu yang sudah berumur, tidak ada yang aneh. Hanya beberapa bagian yang sudah rusak dan hampir lepas. Lihat kan, tak ada apa-apa, ucapku pada Sakti. Namun bocah itu menggeleng. Ia berusaha menuju ke arah kain yang menjuntai ke bawah. Seketika, aku menjerit pelan. Beberapa langkah mundur sampai kaget, aku lupa bahwa Sakti masih ada di punggungku. Kenapa? Bagaimana bisa ada tetesan darah di keranda tersebut? Aku pejamkan mata, menggeleng kuat lalu kembali melihat ke arah keranda. Aku mengerang, tak percaya dengan apa yang kulihat. Sakti apa itu? Tanyaku memastikan. Kromboleo, dia akan menjadi petanda, ucapnya dengan nada serak. Aku panik, aku coba menengok ke arah Sakti yang kulihat jauh lebih parah. Mata bocah itu melotot dengan keseluruhan matanya yang berwarna putih. Sakti, aku berusaha untuk melepaskan gendongannya. Tapi tangan kecil itu malah terus menekan tubuhku. Belum selesai, keranda di depanku mendadak bergerak pelan. Spontan kepalaku menoleh ke depan. Darah masih terus menetes. Bahkan bau anyir terasa begitu memualkan. Boleh, ucap Sakti. Aku coba untuk melepaskan pegangan Sakti. Boleh, 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 ucap bocah itu terus meninggikan suaranya. Telingaku begitu sakit. Bahkan aku merasa kakiku terkena cipratan kental menjijikan. Sakti melepaskan cengkeramannya. Ia melompat turun dari punggungku. Ekspresinya begitu menakutkan untuk bocah seusianya. Sakti, ayo pulang, pintaku panik. Bocah itu tak menggubrisnya. Ia terus melangkah ke arah keranda. Aku berusaha menariknya. Tapi dengan kekuatan entah dari mana, bocah itu menepiskan tangannya dan mendorongku dengan kuat. Aku tersungkur. Segera berusaha berdiri. Kini Sakti sudah berada di depan keranda bambu dengan posisi jongkok. Aku langsung berdiri saat itu dan menghampiri Sakti. Entah apa yang sedang dia lakukan, tapi aku tidak peduli. Aku benar-benar takut. Aku takut terjadi sesuatu pada bocah itu. Langsung kutarik saja tangannya. Bocah itu tidak melawan. Hingga kulihat dari cairan kental yang mirip darah itu bertuliskan angka 7. Tanpa pikir panjang, kutarik tangan Sakti dan langsung keluar dari tempat itu. Beruntungnya sesampai di rumah belum ada orang. Bergegas kuletakkan Sakti di sofa ruangan tengah. Bocah itu langsung terlelap. Kuhenyakan tubuhnya. Aku menghela napas panjang. Ingatanku kembali ke kejadian tadi di Cungkup. Ada apa ini? Kenapa ada kejadian seperti itu? Bagaimana mungkin keranda itu mengeluarkan darah? Kutolehkan kepala ke arah Sakti. Tidurnya benar-benar pulas. Ada setitik perasaan puas yang muncul. Pasti bocah ini sudah melalui hari-hari berat. Kejadian tadi menyadarkanku kalau Sakti pasti memiliki kelebihan. Seharian itu aku benar-benar berpikir keras.
Padahal aku tidak seperti biasanya seperti ini. Ada dorongan kuat yang lebih untuk mengetahui apa hubungannya Kromoleo, Sakti, dan AK-7 yang ia buat dengan cairan mirip darah itu. Aku berjalan pergi ke arah kamar mandi. Langit di luar sudah mulai menghabu, hanya tinggal secercah cahaya senja yang tertinggal. Daripada penat dengan semua kejadian tak masuk akal itu, lebih baik mandi untuk menyegarkan diri. Saat aku sudah sampai di mulut dapur, ku tengok pintu yang mengarah ke teras belakang terbuka. Kukerutkan dahi, dan di sana ada Mekmar sedang tergopoh-gopoh membawa nampak isi sesajen. Nek, iya ndok, boleh Sita tahu sesajen itu buat apa? Aku hampir lupa dengan sesajen yang selalu ditaruh di bagian teras rumah, entah milik nenek atau rumah milik warga desa lainnya. Memang sudah jadi budaya ndok. Lagi pula, tanda kromo, ucapnya lalu berhenti. Kromo Leo, kenapa? Sautku cepat. Neymar panik, ekspresinya terlihat begitu kesal. Tapi aku tak mau tahu, berarti benar kalau semalam aku tidak berhalusinasi. Nyatanya sekarang Neymar juga tahu apa itu Kromo Leo. Nek, desaku. Neymar menghela napas panjang. Selanjutnya menurun nampan di sudut teras, baru memintaku mendekatinya. Sesajen ini menjadi tolak bala. Banyak sekali mitos berseliweran di desa ini. Salah satunya Kromo Leo, ucap Neymar. Jadi Kromo Leo itu mitos, legenda urban, Nek. Kromo Leo itu adalah sebuah pertanda. Pertanda datangnya sebuah malapetaka. Satu kematian akan diikuti dengan kematian lainnya, ucap Neymar. Maksudnya? Tanyaku kebingungan. Kromo Leo itu hantu pengiring jenazah. Tiap kali kedatangannya pasti menandakan akan adanya kematian. Dulu pernah ada kejadian seperti ini. Bahkan kematian yang mereka terima itu begitu sadis. Jadi Kromo Leo itu minta tumbal, tanyaku. Neymar menggeleng. Nenek tidak tahu. Bahkan setelah kamu bercerita mendengar semacam orang yang sedang menggotong keranda, nenek sudah sadar. Pasti dedemit itu sudah muncul. Sita melihat kepala Pak Suhar ditarik dari kendi yang mereka bawa. Kataku keceplosan. Hah? Kepala? Tanya Neymar kaget kebingungan. Aku tolehkan kepalaku ke arah dalam rumah. Saat itu, aku takut ada keluarga yang lain yang mendengar. Malam saat Sita pingsan, Sita melihat ada 6 orang. 4 memanggul keranda, 1 orang membawa payung hijau, dan 1 lagi membawa kendi. Terus, mereka melangkah pelan. Sita panik karena Sakti tiba-tiba sudah masuk ke dalam keranda. Terus saat mereka sudah ada di depan Sinta, salah satu memasukkan tangan ke kendi dan menarik kepala Pak Suhar. Kataku seketika merinding hebat teringat kejadian itu. Ya Allah Gusti, kata Neymar menakupkan tangannya ke bibir. Kami saling bertatapan serius. Kemudian Neymar menarik tanganku untuk mengikutinya ke dalam ruangan. Kenapa Nek? Tanyaku penasaran. Dok, apapun yang kamu lihat, itu Kromo Leo. Tolong, apapun yang kamu lihat dan dengar, jangan pernah cari tahu, ucap Neymar ketakutan. Apa ini ada hubungannya dengan ibu? Tanyaku cepat. Maksudnya? Tanya Neymar kebingungan. Sebelum memutuskan untuk datang ke sini, Sita sudah cerita pada nenek kan. Sita selalu memimpikan ibu dengan kondisi saat aku mencarinya tergantung. Mimpi terakhir, 6 orang itu muncul tepat di bawah jasad ibu yang tergantung. Astagfirullah, Dok, kamu harus pulang ke kota. Ini salah. Jangan sampai ada yang terjadi dengan Tati. Terulang kembali, kata Neymar. Terulang kembali? Maksudnya apa, Nek? Maksudnya apa? Aku jadi tidak mengerti, Nek. Neymar diam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Nenek yang menyuruh ibumu untuk meninggalkan desa ini. Semua kejadian berawal saat dia melihat sosok Kromo Leo di bukit dekat ladang. Semua warga desa menyalahkannya. Mereka mengira Tati yang membuat malapetaka itu muncul, ucap Neymar. Lalu keadaannya semakin parah. Setiap malam Tati histeris dan mengatakan kalau bakal ada 7 kematian. Kromo Leo menjadi penandanya, jelas Neymar. 7 kematian? Tanyaku tak percaya. Iya, dan itu terjadi berurutan. Dalam kurun waktu 1 bulan, 7 warga desa meninggal secara misterius. Polanya tetap sama. Makanya, nenek dan kakekmu akhirnya memutuskan untuk membawanya pergi ke kota, ucap nenek. Aku kaget, aku tak menyangka
Selama ini ada rahasia besar yang sudah ibu sembunyikan. Kupikir dia pergi karena alasan tertentu. Bahkan dulu aku sering bertanya, kenapa kami tak pernah pulang kampung. Duh, nenek tahu ini tak masuk akal. Tapi sebaiknya kamu segera pulang ke kota. Aku menggeleng. Tidak, Nek. Ada yang harus kita ketahui tentang tempat ini. Bukan hanya Sita sekarang, tapi Sakti juga dalam bahaya, kataku asal. Apa hubungannya dengan Sakti? Tanya Nemar kaget. Setelahnya aku menceritakan kejadian tadi siang. Tiba-tiba Nekmar terdiam, tak menyangka kalau sekali lagi keluarganya mendapati teror seperti itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Dok? Kata Nemar. Entahlah, Sinta juga belum bisa paham tentang keadaan seperti ini. Cuman Sinta yakin, Sinta harus mengetahui alasan setan itu kembali muncul. Dan apa hubungannya dengan keluarga kita? Terus bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu, Dok? Sudah cukup nenek kehilangan Tati. Biarkan saja apa yang sudah terjadi di sini. Pulanglah ke kota, pinta Nemar. Tidak, Sinta selama ini sudah cukup hidup bahagia dan menderita. Sedangkan Sakti, dia tidak tahu apa-apa. Jauh lebih baik untuk mengetahui ini semua. Percayalah sama Sita. Tolong, pintaku memohon. Tapi Nemar ngotot mintaku untuk pergi. Kupeluk wanita renta itu untuk melepaskan emosiku yang terpendam selama ini. Nek tahu, julukan apa yang disematkan teman-teman Sita di kota? Ia menggeleng. Sinta si Raja Rimba. Sejak kecil Sita dididik dengan keras oleh ayah. Meskipun Sita perempuan, tak pernah ada rasa takut untuk berkelahi. Jadi nenek tak perlu khawatir. Sekarang kita fokus saja dengan Sakti. Sita yakin akan ada sesuatu yang terjadi, tegasnya. Tapi yang kamu hadapi sekarang itu bukanlah manusia, melainkan sosok gaib, Dok. Percaya sama Sinta, cucumu ini jauh lebih tangguh daripada yang nenek lihat. Akhirnya kami saling berpandangan cukup lama. Neymar akhirnya hanya mengangguk. Malam pun semakin larut. Aku sedari tadi hanya bisa diam menatap langit-langit kamar, memikirkan bagaimana caranya dapat mengungkap misteri ini. Jelasnya, tujuan pertamaku adalah mencari keberadaan Rati. Wanita itu menjadi salah satu kunci utama. Sengaja memang aku tak menceritakan soal Ratih kepada Nekmar. Aku tak mau gegabah. Tanya pada bocah yang ada di rumahmu, atau pergi dari tempat ini saat tengah malam. Aku teringat ucapan Ratih seperti itu. Jelas aku tak akan pergi ke Cungkup sendirian di tengah malam. Itu sama saja bunuh diri dan bodoh. Sakti, ucapku lirih. Ya, hanya bocah itu yang bisa membantuku. Tapi bagaimana caranya? Kepalaku semakin berat saat memikirkan cara untuk keluar dari lingkaran setan ini. Banyak sekali asumsi di kepalaku, sampai aku bingung harus memulai dari mana. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, terdengar suara gaduh dari arah luar kamar. Sakti, Sakti, teriak bule Fatma. Aku segera beranjak dan keluar kamar. Kudapati bule sudah dipelukan Nekmar. Kenapa? Tanyaku. Sakti hilang, ucap Nekmar. Hilang bagaimana? Kan tidur sama bule, ucapku bingung. Tadi Sakti minta ke kamar mandi, tapi tak masuk kamar mandi saat bule lihat keluar. Nah pintu dapur sudah terbuka. Om Panca kemana? Tanyaku panik. Dia mencari Sakti, ucap nenek memandangi penuh arti. Tanpa mengucapkan apapun, aku kembali ke kamar dan meraih jaket yang tergantung di belakang pintu. Mau kemana? Tanya Nemar. Cari bocah itu, ucapku langsung menghambur keluar dan mengabaikan teriak Nemar dan bule Fatma. Aku tak tahu kemana perginya bocah itu. Langkah kakiku hanya mengarah ke satu tujuan. Ya, Cungkup di atas bukit itu. Aku yakin, bocah itu pasti pergi ke sana. Dalam keremangan aku terus berjalan cepat. Aku hiraukan dinginnya malam. Setan, sudah masa bodoh. Jika bertemu mereka, yang penting sekarang menemukan bocah gila itu. Beberapa waktu kemudian, aku sudah sampai di bukit. Ada keraguan untuk masuk, tapi bayangan wajah Sakti yang sedang ketakutan muncul di depan wajahku. Aku menguatkan mental, aku melangkah masuk. Dengan jantung yang berdebar, aku memutari pohon. Sialan, tempat ini begitu menakutkan pada malam hari. Lihat saja bangunan itu. Kenapa aku nekat sekali? Hingga saat aku hendak masuk ke dalam Cungkup, jantungku seolah-olah merosot dari tempatnya. Kulihat siluet orang sedang duduk bersimpuh di depan makam. Rati, wanita itu menoleh, namun dia tidak kaget dengan kedatanganku. Bocah itu hilang, tanya Rati. Aku kaget dan langsung mendekat ke arahnya. Aku cengkram kerah bajunya. Aku paksa wanita itu untuk berdiri. Kemana? Di mana Sakti?
Sontak Ratih langsung menepisku kuat. Cih, sudah ku bilang, jangan cari tahu atau pergi, malah membuat masalah. Apa maksudmu? Di mana Sakti? Tanyaku penuh penekanan. Tidak tahu. Kamu sendiri yang membuat ini semakin runyam. Kenapa malah kau bawa bocah itu kemari? Bocah yang terlahir di malam Selasa Kliwon. Bodoh, ucap Ratih. Hah? Ngomong yang benar, jangan membual. Saat itu aku sudah benar-benar marah. Aku hanya memintamu untuk bertanya ke bocah itu, atau datang sendirian ke tempat ini, malah membawa calon korban yang diinginkan. Sekarang dia sudah mendapatkan calon tumbalnya, Romo Leo yang akan memandunya, ucap Ratih. Sialan, apa yang sedang dibicarakan wanita ini? Tumbal? Tumbal apa? Apa maksudmu? Tanyaku tajam melotot ke arahnya. Romo Leo itu digunakan untuk ilmu hitam. Dedemit itu bakal mencari bangsa sesuai perintah tuannya. Apa yang terjadi tadi siang di tempat ini sudah menunjukkan semuanya. Angka 7. Angka 7 itu sebagai bakal calon korban Romo Leo. Romo Leo akan membawa 7 nyawa orang. Dan salah satunya, kamu serta bocah itu, ucap Ratih sambil menunjuk ke arah keranda. Lalu di mana Sakti? Tanyaku mulai panik. Aku tak peduli dengan diriku. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan bocah itu? Kalau aku tahu, aku juga tidak akan pergi ke tempat ini, ucapnya. Tunggu, bagaimana kamu tahu semua ini? Ucapku curiga. Ya bagaimana dia tahu kalau Sakti menghilang? Tak perlu kujelaskan. Otak kecilmu tak akan bisa menerimanya. Sekarang yang paling penting cari bocah itu sebelum malam Selasa Kliwon. Atau nyawamu dan nyawa orang yang sudah ditandai bakal mati. Lalu bagaimana? Mencari di mana? Hai Ratih, teriakku tak mampu menahan panik. Aku juga tidak tahu. Baik, saat ini aku percaya. Tapi ingat, jangan main-main. Aku juga bisa menjadi pemandu kematian, ucapku. Terserah. Sekarang, ayo cari bocah itu, ucapnya sambil melangkah ke arah keranda bambu dan menarik kain putih yang mengikat salah satu ujungnya. Baru saja aku menginjakkan kaki ke tanah, tiba-tiba aku kaget. Tak kala melihat ada sorot cahaya lampu senter mengenai wajahku. Sita? Tanya Opanca. Tak berapa lama terdengar suara beberapa langkah kaki mendekat. Di belakang Opanca tampak ada beberapa orang yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Sita, ngapain kamu di sini? Om, cari Sakti. Tampak ekspresi tak percaya dari Om Panca. Bahkan dia mengarahkan senternya ke sekeliling untuk memastikan sesuatu. Kamu sendirian? Sama Rat. Aku menoleh ke samping. Loh, kok Ratih pergi? Kemana perginya Ratih? Aku sama sekali tak mendengar suara langkah kakinya. Bukannya tadi ada di sebelahku. Sita, kamu pergi sama siapa? Tanya Om Panca sekali lagi. Ratih, ucapku mulai mencari keberadaan wanita itu. Ratih? Siapa Ratih? Tanya Om Panca. Warga desa, orang yang sering mengunjungi tempat ini, kataku tak fokus. Kamu tahu ini tempat apa? Tanya Om Panca serius. Makam, ucapku singkat. Sita, panggil Om Panca dengan nada meninggi. Aku menoleh ke arahnya. Sorot mata Om Panca jauh dari kata Rama, tak seperti yang selama ini kulihat. Om tanya sekali lagi, ngapain kamu di tempat ini? Dari Sakti, Sita udah bilang kan? Kenapa kamu datang ke tempat ini? Maksud Om, kenapa kamu kepikiran untuk datang ke tempat ini? Kulihat orang-orang yang di belakang Om Panca memperhatikanku dengan tatapan yang aneh, yang mungkin seperti melihatku dengan rasa curiga. Anak itu tidak masuk ke dalam, masih digembok, kata seorang lelaki. Aku menoleh dengan cepat. Mana mungkin bisa? Siapa yang sudah melakukannya? Apa Ratih? Yah, pasti Ratih. Tapi di mana wanita itu? Kita dobrak aja. Siapa tahu Sakti ada di dalam. Dan kamu Sita, jangan pergi, tunggu di sini, kata Om Panca. Aku mengangguk dan terdiam saat itu, sambil melihat orang-orang itu mulai membuka gembok. Sesekali orang-orang itu memperhatikan ke arahku, tapi aku sendiri malah memperhatikan ke sekeliling, mencari keberadaan Ratih. Sial, apa yang harus kulakukan? Posisiku benar-benar tidak menguntungkan. Bisa-bisa aku malah dituduh melakukan sesuatu jika mereka melihat apa yang ada di sana. Dan tak berapa lama terdengar suara gembok yang lepas. Tampak laki-laki itu terlihat ragu untuk bergerak lebih jauh. Kepalanya menoleh ke arah Om Panca untuk meminta pendapat. Biar aku saja Jip, jawab Om Panca. Tapi, kata orang yang dipanggil Jip itu adalah Najib oleh Om Panca. Sakti anakku, Sita keluargaku, jadi mereka tanggung jawabku, ucap Om Panca sambil maju ke depan. Namun saat tangannya hampir menyentuh pintu, ia berhenti. Apa kita cek lagi di rumahmu? Siapa tahu Sakti sudah pulang. Lagi pula kita kesini karena melihat dia, ucap Najib menoleh ke arahku.
Aku masih diam memperhatikan kenapa mereka semua takut untuk masuk ke cungkup itu. Tapi beruntung jika itu memang terjadi. Om Panca menggeleng. Tidak, Jip. Bisa jadi sakti ada di dalam. Aku mendengarnya semalam. Kalau dia ngigo tentang tempat ini, kata Om Panca menoleh sebentar ke arahku. Aku yakin dia lebih tahu dari yang kupikirkan. Caranya memandang seolah-olah ada kesan tersembunyi di sana. Mengigo? Tapi mengigo bagaimana? Tanya Najib penasaran. Om Panca menggeleng pelan. Ia seperti enggan menjawab pertanyaan Najib. Hanya mengigau kalau Sita mengajak Sakti pergi ke tempat ini, ucap Om Panca tajam. Tapi tempat ini terkutuk. Siapa yang sudah masuk ke tempat ini akan menerima ajalnya, ucap Najib. Aku sontak melihat ke arah Najib. Apa maksudnya tempat ini terkutuk? Dan orang sudah masuk ke sana akan menerima ajalnya. Aku tanggung resikonya. Yang terpenting anakku selamat, ucap Om Panca. Lelaki itu hendak melangkah masuk. Namun, aku menahannya. Om, kalau pintu itu terkunci, bagaimana bisa Sakti masuk? Terlebih lagi, aku tidak mendengar suaranya sejak tadi. Aku coba menahan Om Panca. Jika benar tempat ini terkutuk, jauh lebih baik aku yang masuk. Tapi meskipun begitu, aku juga tidak bisa langsung mengajukan diri. Itu hal yang bodoh. Aku hanya tak ingin mereka semua tahu apa yang terjadi di dalam. Aku yakin jika mereka melihat angka 7 yang digambar Sakti, semua bakalan heboh. Tapi bagaimana kalau Sakti di sana? Tanya Om Panca. Benar kata keponakanmu, tidak mungkin Sakti bisa masuk ke dalam, ucap Najib. Sedangkan bapak-bapak yang lain terus mengelilingi sekeliling tempat tersebut. Kalau memang tempat ini terkutuk untuk kalian, biar Sita yang masuk, ucapku spontan. Aku sedang tak berbaik hati, tapi jika terjadi sesuatu dengan Om Panca atau orang-orang ini, pasti aku yang bakal jadi tumbal. Tidak, biar Om yang masuk. Kamu pulang sekarang, biar diantar Najib, ucap Om Panca. Aku menggeleng. Jangan sampai orang ini nekat masuk ke dalam. Sumpah, aku sudah muak jadi bahan gunjingan orang. Sita, teriak Om Panca tak percaya. Saat aku mendorong tubuh kekarnya sampai terjungkir ke tanah. Sita saja yang cek ke dalam, Om. Siapa yang tahu ada Sakti di dalam? Toh kutukan itu buat kalian, bukan untuk pendatang. Ucapku langsung menghambur masuk ke dalam. Terdengar suara teriakan Om Panca dan beberapa orang. Apalagi ku dengar Najib mengumpat karena kenekatanku. Aku sudah berada di dalam. Tak ada yang mengikuti. Terkutuk apanya? Dasar orang-orang bodoh. Bagaimana bisa masuk ke tempat keramat lalu meninggal? Sungguh aneh. Aku lalu melihat sekeliling. Namun tak terlihat ada keberadaan Ratih dimanapun. Aneh sekali, kemana perginya wanita itu? Lalu aku berjalan ke arah keranda di ruangan ujung itu. Aku berniat untuk menghapus bekas noda darah itu. Namun, aku langsung terkejut. Bagaimana bisa? Noda darah itu bisa hilang. Kulirik ke arah ujung keranda. Kain putih yang diambil oleh Ratih pun hilang. Berarti aku sedang tidak berhalusinasi. Merasa sudah tidak ada yang perlu kusembunyikan, kuputuskan untuk kembali keluar cungkup. Kosong, teriakku memberitahu mereka. Om Panca terlihat begitu kecewa. Kita cari di tempat lain. Kamu, Sita kan? Kita antar pulang. Kamu jangan pergi sendirian, kata Najib dengan nada tegas dari luar cungkup. Kuanggukan kepalaku. Kuangkat kakiku untuk turun dari undakan batu. Tapi seketika, aku mengubahnya dan masuk lagi ke dalam. Sita kenapa? Tanya Om Panca yang masih menghadap ke arahku. Aku terus menatap ke arah ujung ruangan, tepat di mana keranda itu diletakkan. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin berhalusinasi. Suara Sakti meskipun lirih tapi terdengar jelas di telingaku. Perlahan kulangkahkan kaki kembali ke dalam. Tetapi apa yang sedang terjadi? Kenapa hawa di dalam itu terasa begitu berbeda? Kenapa ada aura mencekam yang muncul? Rasanya sesak. Bahkan untuk menarik napas pun begitu susah. Belum lagi tekanan di dalam perut dan dada. Hei Sita, kamu mau ngapain lagi? Teriak Om Panca tak sabar. Aku hiraukan, kakiku terus melangkah menuju ke arah keranda bambu itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa, semua terlihat normal. Tetapi seketika telingaku berdenging kuat. Kurasakan juga hembusan angin menerpa kencang di sekelilingku. Tubuhku menegang saat melihat keranda bambu itu bergetar pelan. Terus kuperhatikan, hingga tiba-tiba keranda itu benar-benar bergetar. Mole, terdengar suara. Suara itu hampir mirip seperti suara Sakti. Sakti, ucapku keras. Sita, ada apa? Mana Sakti? Awas, teriak Om Panca yang masih menahan seseorang. Sadar dengan apa yang terjadi, aku bermaksud keluar dari cungkup. Akan tetapi, belum sempat aku memperbaikinya, dalam sekedip mata, orang-orang yang membawa keranda itu muncul kembali. Sialan, entah kenapa mereka bisa mengerikan itu. Dan benar-benar sangat mengerikan. Bagaimana bisa mereka sudah ada di tempat itu? Aku melangkah pelan, menjauh dari mereka. Sebisa mungkin, aku tak kedipkan mata. Aku begitu takut
Jika mataku terpejam barang sedetik saja, mereka sudah muncul di depanku seperti tempo hari. Terjadilah pergerakan di antara mereka. Kenapa saat itu tiba-tiba kulihat lelaki atau sosok yang membawa kendi itu berjalan mendekat. Om, Om Panca! Aku berteriak meminta bantuan. Kudengar sautan dari Om Panca dari luar, tapi kenapa tak ada satupun dari mereka yang masuk? Telingaku benar-benar berdenging hebat. Seketika suasana menjadi sunyi. Bahkan kudengar suara Om Panca dan yang lainnya tidak masuk pada pendengaranku sama sekali. Dan sosok yang ada di depanku itu mulai bergerak pelan. 4 orang yang berdiri di sisi keranda. 1 orang berada di depan mengangkat payung hijau. Sedangkan 1 lagi, tunggu, mana orang ke-6? Kemana lelaki yang membawa kendi? Melo, apa mati? Melo, apa mati? Ucap suara serak di belakangku. Aku langsung menjerit histeris. Sampai-sampai tubuhku langsung jatuh ke tanah. Aku menangis dalam diam, tak kuasa membuka mulut dan mencari bantuan. Lelaki di depanku itu bergerak pelan. Tangannya masuk ke dalam kendi yang ia bawa. Kepalaku menggeleng kuat. Air mata sudah tumpah di pipi tanpa suara tangisan. Gila, apa kejadian waktu itu akan terulang kembali? Tangan dari sosok menakutkan itu mulai bergerak perlahan menarik sesuatu mirip sekali dengan gumpalan rambut. Aku mulai menarik napas dalam ketika kulihat wajah Pak Najib ditarik dalam kendi. Aku benar-benar tak bisa bergerak. Bahkan otot dan sendiku seolah-olah mati rasa. Napas laki-laki di depanku itu berderik menakutkan. Lalu dia melemparkan kepalanya begitu saja ke samping. Lalu tangannya masuk kembali ke dalam. Tak kuasa melihat, aku coba memejamkan mata. Tapi semuanya sia-sia. Kini kepala Om Panca terlihat begitu mengerikan. Darah keluar dari setiap lubang di wajahnya. Terus sosok itu melakukannya berulang. Melempar kepala Om Panca itu ke kanan. Ia melangkah perlahan ke arahku. Kami jaraknya tidak terlalu jauh. Tangannya kembali masuk ke dalam kendi. Aku benar-benar ketakutan. Kemudian sosok tersebut menarik kembali tangannya secara perlahan. Aku tak bergeming saat aku melihat kepala sakti terpampang di depanku. Lalu tanpa rasa bersalah sedikit pun, sosok itu langsung melemparkan kepala sakti tepat ke depanku. Aku berteriak ketakutan. Aku bergerak membabi buta, berusaha keluar dari tempat itu. Tak peduli aku menabrak apapun. Rabaleo, Aleo, Rabaleo, Aleo. Suara itu mulai terdengar dari arah belakang. Aku tersungkur ke tanah yang dingin, membuat beberapa orang langsung mengerumuniku, berusaha untuk membantu. Tapi ketepis, saking paniknya. Minggir, pergi, pergi, teriakku histeris. Sita, tenang, ucap Om Panca. Aku hiraukan, siapapun itu yang memanggil, aku tak peduli. Semua yang kusaksikan sudah cukup membuatku gila. Sita, Om Panca membentak saat itu. Napasnya terdengar memburu. Meskipun tak jelas, aku melihat raut wajahnya tampak begitu ketakutan. Sita, tenang, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Aku menggeleng. Tak tahu harus berkata apa. Semua kejadian ini sungguh membuat suaraku hilang ditelan ketakutan. Tarik napas, tenang, ada apa? Tanya Om Panca. Aku terus menggeleng dengan tangis tak bersuara. Dengan tangan gemetar, aku menunjuk ke arah pintu cungkup. Romo Leo, ucapku lirih. Semua orang yang ada di sana tiba-tiba panik. Bahkan kulihat 2 orang lainnya sudah lari tunggang langgam. Astagfirullah, ucap Najib kaget. Kini tepat di hadapan kami, sosok hantu pengiring jenazah itu sudah berdiri. 1 orang yang membawa payung melangkah menuruni undakan batu. Lalu diikuti oleh lelaki yang memanggul keranda dan yang terakhir membawa kendi. Terus mereka turun. Kami bertiga tak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah ada sesuatu yang mengunci tubuh kami dan terus melihat ke arah dedemit itu. Ramaleo, Aleo, Aleo, Ramaleo, Aleo, Aleo. Bau bangkai bercampur dengan dupa langsung tercium pekat. Saat itu bulu romaku berdiri, tak seperti sebelumnya. Ucapan lelaki pembawa kendi dan sosok itu semuanya seolah-olah menjadi dentuman kematian. Ramaleo, Aleo, Ramaleo, Aleo, Aleo. Ucapan itu seperti tumpang tindih. Para dedemit itu mulai melangkah tanpa sadar. Kepalaku mengikuti arah pergerakannya. Tanpa tahu apa yang kubuat, aku berdiri dan menepis tangan Om Panca yang menghalangiku. Cita, kata Om Panca menahanku lebih erat. Lepas, ikuti atau mati, kataku tak sadar. Apa maksudmu? Cita, kata Om Panca dan terus menahanku hingga diam. Ayo, ikut.
ikuti mereka atau kita akan mati. Desaku coba bergerak menyusul para pengiring jenazah itu. Najib, Najib, panggil Om Panca. Tetapi lelaki itu bergeming, tatapannya kosong, terus menatap ke arah depan. Najib, teriak Om Panca. Lelaki itu kaget, ia lalu menatap ke arah Om Panca ketakutan. Ayo, ucap Najib yang saat itu terlihat masih kebingungan. Dia lalu membantuku dan Om Panca untuk segera berdiri. Dan saat itu kita mulai melangkahkan kaki untuk mencari sosok pembawa keranda itu. Namun anehnya, lampu senter yang kita bawa, tak satu pun ada yang bisa menyala. Benar-benar aneh. Saat itu aku bilang kepada Om Panca dan Najib, Kemana kita harus cari sosok itu? Karena sosok itu sudah menghilang. Kemana Najib? Tanya Om Panca masih kebingungan juga. Kita ke desa. Maksudmu gimana? Kamu tahu kan, Romoleo itu menandai orang yang akan meninggal. Tidak mungkin mereka berkeliaran di kebun. Satu-satunya tempat ya di desa. Ayo, teriakku langsung menarik tangan Najib. Sesampainya di desa, kami sedikit terkejut. Semua lampu yang ada di sana mati. Yang terlihat hanya bayang-bayang api yang dihidupkan di dalam rumah. Mati listrik, ucap Najib. Sekarang kemana? Aku tak tahu harus kemana, aku malah bingung, ucap Najib saat itu yang terkesan sedikit marah. Aku menoleh ke sekitar, lalu sekelebat ingatan muncul. Jujur, kenapa aku harus baru ingat sekarang? Ke rumahmu. Hah? Rumahku? Rumahmu di mana? Mereka sedang berkeliling menandai 7 warga desa. Yang terakhir rumah Nekmar, jelasku. Mengingat satu persatu kepala yang diambil di dalam kendi tersebut. Ayo, ucap Najib menarikku. Meski Om Panca tampak kebingungan, tapi dia tidak berkomentar lebih lanjut. Hanya mengikuti kami berdua yang tampak gila. Terus kami melangkah dalam kegelapan. Hingga Najib tiba-tiba berhenti. Kepalanya lurus menatap ke arah depan. Aku pun menarik napas tegang saat melihat para pengiring jenazah itu terus berputar-putar di sekitar rumah Najib. Astagfirullah, ucap Om Panca lirih. Seolah-olah mereka mendengar apa yang diucapkan Om Panca. Tiba-tiba semua sosok itu mendadak berhenti. Sosok itu lalu menoleh ke arah kami, melotot dengan aura mencekam yang luar biasa. Aku hanya mampu berdiam lalu pindah ke belakang Om Panca. Keberanianku sudah hilang entah kemana. Jib, Najib, panggil Om Panca. Itu apa, Cak? Itu apa? Ujar Najib yang seperti sangat ketakutan. Mereka mulai melangkah tanpa suara, bergerak ke satu sisi jalan yang lain. Suara mereka yang ditimbulkan pun kembali terdengar dan membuat nyali kami jatuh sampai ke bawah jurang. Romoleo, Oleo, Romoleo, Oleo. Kupejamkan mata arah terat. Tak tahu lagi harus berbuat apa. Yang kuinginkan segera pergi dari tempat ini secepatnya. Ayo, kata Najib. Mau kemana? Kata Om Panca. Itu dedemitnya sudah bergerak. Ayo kita ikutin. Goblok, mau sampai kapan? Kalau kamu ikut terus, malah kamu yang akan mati, ucap Om Panca. Terus bagaimana? Kita harus lakukan apa? Tanya Najib yang seperti kebingungan. Om Panca tampak terdiam, sedangkan aku pun hanya bisa diam. Ya sudah, gini saja. Kita pulang dulu saja ke rumah. Najib langsung mengangguk saat itu. Aku dan Om Panca langsung berbalik badan dan berjalan ke arah rumah. Tak berapa lama, Najib yang sedang berjalan menuju rumahnya dipanggil Om Panca. Goblok, Jim, kamu mau kemana? Ya pulang, jawab Najib dengan polos. Pulang ke rumahku dulu, ikut ke rumahku, tanya Om Panca langsung menarik tangan Najib. Di situ aku menghela napas panjang. Sebenarnya Najib tidak salah. Kalau kata-kata dari Om Panca benar, ya kalau katanya pulang ke rumah, ya Najib pulang ke rumahnya. Harusnya Om Panca bilang, pulang dulu ke rumahku. Harusnya bilang seperti itu. Saat itu kita berjalan beriringan dalam diam, mematakan setiap kejadian yang kita alami. Sungguh, aku baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Kalau sudah seperti ini, mereka tidak akan bilang kalau aku hanya berhalusinasi, karena banyak yang mengalaminya. Saat sampai di rumah Neymar, kami langsung masuk ke dalam. Saat itu Bule langsung pergi ke arah Om Panca dan memeluknya. Sakti mana? Tanya Bule. Om Panca menggeleng. Ia lalu kembali memeluk Bule Fatma. Sedangkan aku melihat ke arah nenek yang berdiri di belakang Bule. Duduk, biar ku buatkan minum, kata Neymar yang sepertinya tahu kalau kami baru saja mengalami hal berat. Cukup lama kami duduk di ruangan tengah tanpa berbicara satu sama lain. Bahkan Najib sedari tadi terlihat menatap lurus ke depan dengan pandangan yang kosong. Terus bagaimana Sakti, Mas? Apa kita lapor polisi saja? Tanya Bule. Percuma, kita bakal disuruh nunggu 1 kali 24 jam, kata Om Panca. Terus bagaimana Sita? Kamu ketemu sama Sakti? Tanya Bule penuh harapan. Boro-boro ketemu, justru karena dia kami hampir mati.
Muka Om Panca tajam. Apa maksudnya? Tanya Nekmar menatap Om Panca. Tak ada yang menjawab. Alih-alih Om Panca justru beranjak dan keluar dari rumah. Panca, teriak Nekmar. Tapi laki itu terus berjalan tanpa menggubrisnya. Najib, apa yang terjadi? Tanya Nekmar. Aku setelah ini mati, Bude, jawab Najib yang langsung mengusap wajahnya dengan kasar. Ini semua salahnya Sosowan masuk itu Ning Cungkup, ucapnya. Najib menoleh ke arahku. Apa? Kenapa aku salah? Tanyaku kebingungan. Apa ini? Siapa yang masuk ke Cungkup? Tanya Nekmar tajam bergantian ke arahku dan Najib. Tanya sama cucumu itu, Bude, ucap Najib tajam. Sita, jawab. Sita, aku masih terdiam. Sita, ada apa sebenarnya? Kita masuk ke dalam Cungkup, Nek. Kalau berbicara dengan orang tua, tatap matanya. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarkan sopan santun? Teriak Nekmar yang membuatku langsung kaget. Sita, masuk ke dalam Cungkup, Nek. Masuk ke dalam Cungkup? Kamu masuk ke dalam Cungkup itu lagi? Lagi? Ada apa, Bu? Tanya Bule Fatma. Nekmar mengangkat tangannya, meminta Bule Fatma untuk diam tidak memotongnya. Kenapa, Ndo? Kenapa tidak mematuhi perintah nenek? Aku hanya diam dan kembali menatap. Lututku benar-benar lemas, meremas kedua tanganku kuat-kuat untuk menenangkan emosi. Nenek sudah bilang, jangan pernah mencari tahu siapapun kamu, apa julukanmu, terserah. Tapi kamu tahu akibatnya sekarang? Tanya Nekmar. Aku menggeleng. Jawab! Teriak Nekmar. Kita hanya mencari sakti. Kenapa kalian malah menyudutkanku seolah-olah ini kesalahanku? Kataku lepas kendali. Tak ada yang menyudutkanmu. Kami semua peduli denganmu. Tapi untuk mendengarkan orang tua saja kamu tidak mau, ucap Nekmar. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Sita? Tanya Bule. Apa yang tidak bisa ku tahu, Bule? Sudah Sita bilang, Sita pergi mencari sakti. Kataku membela diri. Sekarang kenapa kamu bisa pergi ke Cungkup? Tanya Bule. Aku tidak langsung menjawab pertanyaan Bude Fatma. Kulihat ke arah nenek. Wajahnya tampak ekspresi saat itu. Namun bisa kugambarkan di wajahnya itu semacam ada rasa khawatir. Sita, tanya Bule kembali. Sita temui Rati. Dia mengatakan kalau aku mau tahu apa itu Koromoleo, tanya saja kepada bocah yang ada di rumahmu, yaitu Sakti. Jawabku. Maksudnya? Lalu aku menceritakan kenapa aku bisa langsung pergi ke Cungkup untuk mencari Sakti. Gendeng, gila, jawab Om Panca yang sudah berdiri di ambang pintu. Semua yang ada di rumah itu membayangkan pemandangan yang tak percaya. Bahkan Najib juga tampak jengah. Kamu ini memang salahmu. Kalau kamu tidak pulang ke tempat ini, pasti Sakti masih ada di rumah, ucap Bule. Hah? Salahku? Bagaimana bisa ini semua salahku? Tak tahukah mereka kalau aku benar-benar peduli dengan bocah itu? Salahku? Kenapa bisa jadi salahku? Aku hanya mencari tahu keberadaan Sakti. Aku coba membela diri. Dok, tak ada yang namanya Rati di desa ini. Asal kamu tahu, tak satupun warga desa yang berani masuk ke dalam Cungkup itu. Kamu ingat kan cerita nenek soal ibumu? Tanya Nekmar. Aku terdiam mengingat ucapan nenek Mar tadi sore. Puncak bukit yang nenek maksud itu adalah Cungkup. Aku terdiam, menyambungkan semua informasi yang kudapat dari Nekmar. Sakti bahkan rekan Rati terus seperti berputar-putar di dalam kepalaku. Malam Selasa Kliwon, ucapku. Malam Selasa Kliwon? Kenapa? Ada apa dengan malam Selasa Kliwon? Kata Bule. Rati bilang kalau kita harus mencari Sakti sebelum malam Selasa Kliwon. 7 nyawa. 7 nyawa dan yang terakhir adalah Sakti, ucapku. Semua orang yang ada di ruangan itu memandangiku dengan keheranan. Aku pun yakin mereka bingung dengan ucapanku. Ya, sekarang sudah jelas. Ada orang yang sedang bermain ilmu hitam. Mereka menggunakan Kromoleo untuk menandai tumbal selanjutnya, ucapku. Andai mereka semua memberiku ruang untuk berpikir, mungkin aku bisa lebih memahami semua ini. Lalu ingatan tentang kepala-kepala yang ditarik satu persatu oleh pengiring jenazah tersebut muncul di kepalaku. Sontak aku melihat ke arah Najib. Kamu setelah ini, Kromoleo menandaimu sebagai tumbal selanjutnya, kataku. Ngomong apa bocah ini? Gila kamu, jawab Najib keras. Aku menggeleng. Terserah apa katamu, aku sudah melihat semuanya. Kepala-kepala itu ditarik satu persatu dari kendi yang lelaki itu bawa, kataku. Dok, tidak, dengarkan nenek dulu. Sekarang ceritakan pelan-pelan apa yang kamu lihat semua tanpa terkecuali. Aku terdiam, lalu menarik napas dan mulai menceritakan semua kejadian yang aku alami di tempat ini tanpa terkecuali. Astagfirullah, kenapa kamu tidak bilang sama kami? Tanya Bule Fatma.
Sita mengira kalau Sakti hanya mengigau atau apalah namanya. Tapi setelah semua kejadian ini, Sita paham kalau memang ada yang sedang mengincar kita. Sekarang yang paling penting mencari keberadaan Sakti, ucapku. Lalu bagaimana denganku, kata Najib. Oh, aku benar-benar lupa dengan orang ini. Kulirik Om Panca yang sedari tadi diam tak bersuara. Kita mencari keberadaan Rati. Aku yakin dia bisa membantu, ucapku. Mau cari kemana? Tak ada wanita yang bernama Rati di desa ini, ucap Om Panca pada akhirnya. Aku mengusap wajah. Tak percangka kalau rasa penasaranku bisa membuat masalah sampai sejauh ini. Sita bakal kembali ke Cungkup, kataku. Jangan, kita tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan ini. Terlebih lagi, kalau kita gegabah, semua bisa kena imbasnya, ucap Om Panca. Aku menggeleng. Keyakinanku mutlak. Saat itu hanya Rati yang bisa membantuku. Entah dia setan atau manusia, aku tidak peduli. Kalau Om Panca punya solusi, Sita tunggu sekarang. Waktunya tinggal beberapa hari lagi sebelum malam Selasa Kliwon, jawabku. Aku dan Om Panca saling beradu pandangan. Aku tahu dia peduli padaku. Tapi sudah cukup apa yang kualami saat ini dengan kehilangan orang yang kita cintai. Sudah cukup. Sekarang kamu, Panca, kamu beritahu kepala desa dan sesepuh desa. Sita, kalau memang kamu mau pergi lagi ke Cungkup itu, biar Najib yang menemanimu. Loh, kok aku, Bude? Sudah, Najib, kamu dengar apa yang Sita katakan tadi. Kalau nanti kamu tidak mati dan semua masalah ini selesai, Bule bakal nikahkan kamu sama Sita, ucap Demar dan langsung melangkah masuk ke kamar. Sedangkan aku dan Najib hanya melongo mendengarkan ucapannya. Bagaimana bisa dia menjodohkanku tanpa persetujuan sama sekali? Keluarga macam apa ini? Sita, panggil Bule. Aku menoleh menunggu apa yang akan diucapkan wanita itu. Tolong cari Sakti. Aku mengangguk. Lalu setelahnya mereka berjalan keluar menuju ke arah rumah Pak Kades. Ayo, kataku, kamu sendirian saja. Kok aku tak tertarik menikah dengan wanita barbar sepertimu. Najis, siapa juga yang mau menikah sama orang desa sepertimu? Tanpa menunggu balasannya, aku memutar menuju ke arah bufet, mencari senter. Dan setelah ketemu, aku langsung melangkah keluar menuju Cungkup. Sial, niat aku ketemu sama keluarga almarhum ibu malah jadi ajang perjodohan tanpa persetujuanku sama sekali. Aku menggeleng. Tidak. Untuk saat ini, itu tidak penting. Yang harus kulakukan sekarang adalah fokus mencari keberadaan Sakti. Aku nengok ke belakang. Ternyata Najib ada di belakangku. Aku sudah hampir mencapai Cungkup. Beberapa kali ku dengar suara lirih Romoleo. Namun ku tepis, aku yakin suara itu hanya ada di dalam kepalaku. Hingga akhirnya aku sampai di undakan batu pintu masuk ke Cungkup. Sepi, aku tak merasakan hawa keberadaan orang. Aku ragu untuk masuk ke dalam. Teringat dengan semua kejadian yang baru saja kualami. Tapi apa pilihan yang kupunya? Hanya aku yang tahu soal Rati. Andai saja kalau dia ikut, pasti perasaanku jauh lebih tenang. Ku mantapkan hati, sudah terlanjur ke depan. Aku dorong pintu masuk. Dengan napas tersenggal, menahan rasa takut, kulangkahkan kaki menuju ke dalam. Saat sampai di dalam, pandanganku langsung mencari. Namun aku tak menemui siapapun di sana. Di manakah Rati saat itu? Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini dan masih akan disambung dengan video selanjutnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.